pada bulan November tahun 1784. Dalu-Dalu merupakan salah satu desa perantauan Minangkabau yang didirikan di tepi Sungai Sosah, anak Sungai Rokan. Hiduplah seorang pejuang yang bernama Muhammad Soleh. Dia anak dari pasangan perantau Minang, Tuanku Imam Maulana Kali, dengan nama lain Imam Maulana Kadi, dan Munah sebagai nama ibunya. Ayahnya berasal dari Nagari Rambah dan merupakan seorang guru agama Islam yang mengajar di kerajaan Tambusai. Kemudian, ayahnya diangkat menjadi imam lalu ia menikah dengan perempuan setempat yang bernama Munah. Munah berasal dari Nagari Tambusai yang bersuku Kandang Kopuah. Sesuai dengan tradisi Minangkabau yang mengikuti suku ibu atau matrilineal, suku ini diturunkannya kepada Tuanku Tambusai. Sewaktu kecil, Muhammad Soleh diajarkan ilmu bela diri, ketangkasan menunggang kuda, dan tata cara bernegara. Semua itu diajarkan ayahnya. Untuk memperdalam ilmu agama, Tuanku Tambusai pergi belajar ke Bonjol dan Rau di Sumatera Barat. Di sana, dia banyak belajar dengan ulama-ulama Islam yang berpaham padri atau santri. Ajaran kaum padri begitu memikat dirinya, sehingga ajaran ini disebarkan pula di tanah kelahirannya. Ajaran itu dengan cepat diterima luas oleh masyarakat, sehingga ia banyak mendapatkan pengikut. Semangatnya untuk menyebarkan dan melakukan pemurnian Islam, mengantarkannya untuk berperang mengislamkan masyarakat di tanah Batak yang masih banyak menganut ajaran Pele Begu. Perjuangannya dimulai di daerah Rokan Hulu dan sekitarnya, yang berpusat di Dalu-Dalu. Kemudian ia melanjutkan perlawanan ke wilayah Natal pada tahun 1823. Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri di Minangkabau pada tahun 1784 sampai pada tahun 1847. Pada umur 15 tahun, Tuanku Tambusai telah banyak belajar dari ulama padri. Lalu Tuanku Tambusai melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada 1823 sampai 1824 di negeri Natal. Tuanku Tambusai didaulat sebagai pemimpin pasukan di Dalu-Dalu, Lubuk Sikaping, Padang Lawas, Angkola, dan Mandailing. Dalam usia yang masih muda, Tuanku Tambusai dan pasukannya berhasil menghancurkan benteng Belanda Fort Amerongen. Bonjol yang telah jatuh ke tangan Belanda direbut kembali. Tuanku Tambusai tidak saja menghadapi Belanda, tetapi juga melawan pasukan Raja Gedombang sebagai Regen di Mandailing, dan Tumenggung Kartorejo yang berpihak kepada Belanda. Pada tahun 1834 sampai tahun 1837, Belanda memusatkan kekuatannya untuk merebut Bonjol. Usaha mereka terhalang oleh gerakan Tuanku Tambusai di bagian utara. Dengan adanya gerakan itu, Belanda mengalami kesulitan untuk menyerang Bonjol dari dua arah, yakni dari arah utara dan selatan. Pasukan gabungan Belanda dan Raja Gedombang yang bergerak dari utara, dicegat oleh pasukan Tuanku Tambusai. Dengan mengerahkan kekuatan yang cukup besar dan setelah melakukan pengepungan yang ketat selama lebih 3 tahun, akhirnya Belanda berhasil merebut Bonjol bulan Agustus tahun 1837. Pada bulan Oktober tahun 1837, melalui tipuan perundingan, Belanda menangkap Tuanku Imam Bonjol. Dengan demikian, salah satu kekuatan padri berhasil mereka tundukkan. Namun, perang belum berhenti sebab Tuanku Tambusai masih menjadi ancaman yang serius terhadap perluasan kekuasaan Belanda. Sesudah Bonjol jatuh, peranan Tuanku Tambusai semakin menonjol. Sadar bahwa ia merupakan satu-satunya pimpinan perjuangan yang masih ada, Tuanku Tambusai memperkuat pertahanan di Dalu-Dalu. Belanda pun sadar bahwa selama Tuanku Tambusai masih belum ditundukkan, kekuasaan mereka di daerah pedalaman Sumatera belum akan berdiri dengan kukuh. Dua kekuatan itu berhadap-hadapan sepanjang tahun 1838 terutama di sekitar Dalu-Dalu. Sejak Januari tahun 1838, pasukan Belanda dikerahkan ke Raja Mondang, suatu tempat sehari perjalanan dari Dalu-Dalu.
Gerakan mereka terhalang oleh pertahanan Tuanku Tambusai dan aksi-aksi gerilya yang dilancarkan pasukan Padri pimpinan Tuanku Tambusai. Sedangkan pasukan Belanda berusaha merebut satu demi satu kubu pertahanan Tuanku Tambusai yang bertebaran di daerah-daerah sekitar Dalu-Dalu. Namun, sejak September tahun 1838, Belanda memperoleh beberapa kemajuan sehingga Tuanku Tambusai memusatkan pertahanannya di benteng utama di Dalu-Dalu. Belanda mengerahkan kekuatan yang cukup besar untuk merebut benteng tersebut. Sejak pertengahan Desember tahun 1838, benteng Dalu-Dalu dihujani dengan tembakan meriam. Pada tanggal 28 Desember tahun 1838, setelah melalui pertempuran yang melelahkan dan menimbulkan banyak korban, benteng ini jatuh ke tangan Belanda. Namun, Tuanku Tambusai berhasil meloloskan diri lewat pintu rahasia. Dia mengungsi dan wafat di Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia, pada tanggal 12 November tahun 1882 karena ketangguhannya saat berjuang melawan Belanda. Sehingga pemerintahan Hindia Belanda memberi gelar Tuanku Tambusai sebagai The Padrisettiger van Rokan atau Harimau Padri dari Rokan selama Perang Padri di Bumi Minangkabau dari tahun 1803 sampai tahun 1838. Tuanku Tambusai memang sulit dikalahkan. Beliau tetap berjuang dengan semangat pantang menyerah dan tidak mau berdamai dengan Belanda. Salah satu sikap itu ia tunjukkan ketika menolak bujukan Kolonel Elout untuk berdamai.